Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna ST, SIP, MM, CHRS, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Wina Roswina SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Herni Suryani SESIKOM MM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta motivasi selama proses magang dan penyusunan laporan ini, serta hadirin yang berbahagia yang saya hormati. Perkenalkan, saya Septiandi Ahmad Fajar dengan NPM 412242111017. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan magang dengan judul Peranan Administrasi pada Yayasan Daarut Thoghir. Dalam kesempatan kali ini, ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, profil organisasi. Yang ketiga, aktivitas magang. Yang keempat, pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Serta yang keenam adalah refleksi diri. Oke, kita langsung kepada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Administrasi memainkan peran krusial dalam mendukung efektivitas dan efisiensi operasional suatu organisasi, termasuk yayasan. Dalam konteks Yayasan Daarut Thoghir yang fokus pada pendidikan dan bantuan sosial, administrasi yang terstruktur dengan baik menjadi tulang punggung dalam pengelolaan program, pelaporan keuangan, dan pengembangan sistem informasi digital. Pengelolaan administrasi yang baik memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana dan terdokumentasi dengan baik. Dengan pengelolaan administrasi yang efektif, yayasan dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pelayanan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan administrasi menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan operasional Yayasan Daarut Thoghir, terutama dalam mencapai visi dan misi mereka. Topik laporan magang ini berfokus pada peranan administrasi pada Yayasan Daarut Thoghir. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai profil organisasi. Profil Yayasan Daarut Thoghir. Yayasan Daarut Thoghir adalah organisasi sosial yang didirikan pada tahun 2013 di Desa Gunung Halu, Bandung Barat, dengan tujuan menciptakan perubahan positif melalui program pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, dan keagamaan. Didirikan secara resmi berdasarkan akta notaris pada tahun 2016 dan memperoleh legalitas dari pemerintah. Yayasan ini berkomitmen untuk membantu masyarakat. Berbagai program yang dijalankan meliputi bantuan pendidikan untuk anak-anak yatim, pelatihan kewirausahaan, bantuan sosial, serta kajian dan pelatihan keislaman. Sejak awal berdirinya, Yayasan Daarut Thoghir telah berkembang menjadi organisasi yang lebih terstruktur dan profesional berkat dukungan masyarakat dan donatur. Legalitas yang dimiliki termasuk pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, menegaskan kepercayaan publik terhadap yayasan. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yayasan memastikan bahwa setiap donasi disalurkan dengan tepat untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hingga kini, Yayasan Daarut Thoghir terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan programnya dan memberikan dampak yang lebih untuk masyarakat. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut. Pembina, di bawahnya ada pengawas, lalu ketua yayasan yang didampingi oleh sekretaris dan bendahara, serta jajarannya, mulai dari kasih pendidikan, kasih sosial, kasih pembangunan, kasih humas, serta tak lupa anggota-anggotanya. Pembahasan yang ketiga mengenai aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dimulai dari tanggal 21 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025. Kegiatan magang penulis dilaksanakan di Yayasan Daarut Thoghir
sebuah organisasi sosial yang memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, dan keagamaan. Untuk sistem jam kerjanya dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai dari jam 7.30 hingga jam 1.15 WIB. Pihak perusahaan tidak membuat aturan khusus dalam berpakaian. Pemagang bebas mengenakan pakaian yang sopan rapi saat menjalankan kegiatan magang. Penulis ditempatkan di bagian administrasi oleh pembimbing yang nantinya membantu menyelesaikan tugas administrasi. Adapun ada beberapa aktivitas yang dilaksanakan selama program magang ini. Yang pertama adalah pembuatan aplikasi pencatatan keuangan berbasis Excel. Selama magang di Yayasan Daarut Tauhir, salah satu tugas utama yang dilakukan adalah membuat aplikasi pencatatan keuangan berbasis Excel. Aplikasi ini dirancang untuk membantu yayasan dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran donasi dengan lebih akurat dan efisien. Fitur utama yang diterapkan dalam aplikasi ini mencakup perhitungan otomatis untuk mengurangi resiko kesalahan manusia dalam pencatatan manual. Selain itu, aplikasi ini memudahkan yayasan dalam penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan karena data yang tersimpan telah terorganisir dengan baik. Dengan implementasi sistem ini, yayasan dapat lebih mudah melacak sumber dana yang masuk dan penggunaannya secara transparan. Yang kedua adalah membantu dalam pengembangan pembuatan website yayasan. Dalam era digital, kehadiran sebuah website sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas sebuah yayasan. Oleh karena itu, selama magang dilakukan pengembangan website resmi Yayasan Daarut Tauhir. Website ini didesain untuk memberikan informasi lengkap mengenai program-program yang dijalankan, laporan kegiatan, serta memfasilitasi donasi secara online. Dengan adanya fitur donasi online, donatur dapat memberikan sumbangan dengan lebih mudah melalui berbagai metode pembayaran. Selain itu, website juga berfungsi sebagai platform komunikasi antara yayasan dan masyarakat agar informasi dapat diakses kapan saja oleh pihak yang berkepentingan. Website Yayasan Daarut Tauhir ini berhasil selesai dan dapat diakses melalui daaruttauhir.org. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan adalah digitalisasi proses PPDB SMK BIM. Sebagai bagian dari yayasan yang membawahi SMK Bina Insan Mandiri atau BIM, digitalisasi proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi salah satu inovasi yang diterapkan. Sistem ini memungkinkan calon siswa untuk mendaftar secara daring, menggugah dokumen yang diperlukan, serta mendapatkan notifikasi mengenai tahapan seleksi. Dengan adanya sistem ini, proses seleksi menjadi lebih terstruktur, mengurangi kesalahan pencatatan data, dan mempercepat pengelolaan administrasi sekolah. Implementasi digitalisasi ini juga mendukung transparansi dalam proses penerimaan siswa baru. Aktivitas yang keempat adalah penyusunan laporan tahunan yayasan. Setiap tahun, Yayasan Daarut Tauhir menyusun laporan tahunan yang mencakup berbagai aspek seperti keuangan, kegiatan sosial, serta pencapaian yang telah diraih. Salah satu tugas selama magang adalah membantu dalam penyusunan laporan ini dengan mengumpulkan data dari berbagai divisi, menyusun dokumen secara sistematis, dan memastikan bahwa laporan yang dihasilkan sesuai dengan standar pelaporan yayasan. Dalam penyusunan laporan ini, format yang digunakan disesuaikan dengan jenis laporannya, seperti laporan kegiatan yang lebih berfokus pada dokumentasi program, deskripsi kegiatan, dan pencapaian. Penyusunan laporan ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan data yang digunakan valid dan tersusun secara seragam. Penyelarasan format menjadi salah langkah penting agar laporan tersaji secara sistematis. Yang kelima adalah pembuatan profil inkubator wirausaha yayasan. Sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Yayasan Daarut Tauhir memiliki program inkubator yayasan. Selama magang dilakukan penyusunan profil resmi untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat luas dan calon mitra. Profil ini berisi informasi mengenai tujuan program, jenis pelatihan yang diberikan, serta pencapaian yang telah diraih. Setelah data terkumpul, penyusunan dilakukan dengan memperhatikan aspek tata bahasa, kesesuaian isi, serta daya tarik visual agar lebih profesional dan mudah dipahami.
Desain profil juga diperhatikan agar selaras dengan identitas yayasan dengan menambahkan elemen visual yang menarik seperti infografis dan foto kegiatan. Selanjutnya yang keenam adalah melakukan pencatatan data pendaftaran BPJS. Yayasan Daarut Tauhid juga berperan dalam membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses layanan kesehatan melalui program BPJS. Salah satu tanggung jawab selama magang adalah melakukan pencatatan data peserta BPJS yang didaftarkan melalui yayasan. Proses ini melibatkan penginputan data pribadi calon peserta ke dalam sistem administrasi serta memastikan bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan telah lengkap. Salah satu bagian penting dalam proses ini adalah pemindaian dokumen pendukung seperti KTP dan kartu keluarga agar tersimpan dalam format digital untuk mempermudah pengarsipan. Dengan adanya pencatatan yang terorganisir, yayasan dapat lebih mudah dalam memonitor perkembangan peserta dan memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai. Yang terakhir atau yang ketujuh, persiapan dan pelaksanaan sidang prakerin. Penyiapan dan pelaksanaan sidang prakerin merupakan bagian dari tugas yang mendukung kelancaran kegiatan akademik yang berlangsung di SMK BIM. Tugas ini mencakup persiapan ruangan, pengecekan peralatan yang akan digunakan, serta memastikan bahwa segala kebutuhan teknis dapat berjalan dengan baik. Peralatan seperti proyektor dan laptop dicek fungsinya sebelum acara dimulai untuk menghindari kendala teknis di tengah jalannya sidang. Selain itu, penulis juga berperan sebagai operator, memastikan bahwa perangkat yang digunakan oleh peserta dan penguji berfungsi dengan lancar. Mengenai pembahasan, ada beberapa kendala yang dihadapi selama melaksanakan magang di Yayasan Daarut Tauhid. Yang pertama adalah kurangnya optimalisasi media digital. Media sosial yayasan belum dikelola secara optimal, konten perlu diperbaiki agar lebih menarik, dan strategi pemasaran digital masih kurang efektif, terutama dalam kampanye digital berbayar. Selain itu, kurangnya standarisasi dan dokumentasi administrasi. Dokumentasi yayasan belum terstruktur dengan baik. Informasi tersebar tanpa format yang seragam, sehingga proses pengumpulan dan verifikasi data memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya adalah ketidaksesuaian format dan kurangnya konsistensi data. Data laporan berasal dari berbagai sumber dengan format berbeda, sehingga perlu penyesuaian agar lebih sistematis. Beberapa informasi juga tidak lengkap, sehingga perlu pengumpulan data tambahan. Yang terakhir adalah keterbatasan peralatan dan teknologi. Perangkat teknologi yayasan masih terbatas seperti tidak adanya scanner yang berfungsi baik, sehingga arsip digital kurang efisien. Selain itu, kendala teknis pada proyektor dan sistem suara menghambat jalannya suatu acara. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai evaluasi dan penyelesaian masalah. Yang pertama, optimalisasi media digital yayasan. Yayasan perlu memperbarui website, pengoptimalan SEO, dan penggunaan iklan berbayar agar lebih efektif menjangkau audiens dan meningkatkan jumlah donasi. Selanjutnya adalah standarisasi dan dokumentasi administrasi. Penerapan SOP dan sistem arsip digital akan mempermudah pengelolaan dokumen, meningkatkan efisiensi, dan menjaga transparansi yayasan. Yang ketiga adalah konsistensi pada format dan data dalam penyusunan laporan. Standarisasi format laporan dan penggunaan software akuntansi akan memastikan data lebih rapi, akurat, dan memudahkan evaluasi. Nah, selanjutnya adalah pengadaan peralatan dan infrastruktur teknologi. Yayasan perlu mengadakan scanner baru dan memastikan peralatan pendukung dalam kondisi baik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Pembahasan yang kelima adalah mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil selama magang di Yayasan Daarut Tauhid adalah terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas administrasi dan operasional. Kendala utama adalah keterbatasan fasilitas teknologi seperti mesin scanner yang tidak berfungsi dan masalah teknis pada proyektor serta sistem suara selama acara penting. Kurangnya standarisasi dan dokumentasi administrasi juga menjadi tantangan dengan informasi yang tersebar tanpa format yang seragam, menyulitkan penyusunan laporan tahunan dan profil yayasan. Ketidaksesuaian format dan kurangnya konsistensi data memperlambat penyusunan laporan, membutuhkan waktu tambahan dan
untuk penyesuaian. Selain itu, optimalisasi media digital yayasan perlu ditingkatkan. Website dan media sosial belum dikelola dengan baik untuk meningkatkan visibilitas dan menarik donatur. Sementara, strategi pemasaran digital kurang efektif dalam menjangkau audiens. Kesimpulannya, perlu diperbaikan dalam aspek administrasi, teknologi, dan strategi digitalisasi agar yayasan dapat beroperasi lebih efisien dan profesional. Penerapan digitalisasi dalam pengelolaan dokumen dan perbaikan infrastruktur serta strategi pemasaran digital bisa menjadi solusi utama untuk meningkatkan efektivitas serta kerja di yayasan. Saran yang pertama untuk yayasan yaitu peningkatan fasilitas teknologi dengan menyediakan mesin scanner yang memadai dan melakukan pemeliharaan rutin perangkat untuk mendukung efisiensi. Implementasikan sistem arsip digital berbasis cloud untuk penyimpanan dokumen yang terstruktur. Lalu, standarisasi dan konsistensi pada administrasi. Terapkan SOP dalam penyusunan dokumen dan menggunakan software administrasi digital untuk meningkatkan keteraturan laporan. Lakukan evaluasi berkala terhadap dokumentasi. Selanjutnya, optimalisasi media digital dan strategi pemasaran. Kembangkan website informatif dan optimalkan strategi pemasaran digital. Adakan pelatihan digital marketing untuk tim yayasan. Selanjutnya ada beberapa saran untuk program studi. Yang pertama, peningkatan materi pembelajaran. Tambahkan mata kuliah terkait administrasi, manajemen proyek, dan pemasaran digital untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang selanjutnya, penyediaan akses ke perangkat teknologi. Berikan pelatihan praktis mengenai software administrasi dan bangun kerjasama dengan perusahaan untuk akses teknologi terkini. Dan yang terakhir adalah evaluasi program magang. Lakukan evaluasi rutin terhadap tempat magang dan berikan bimbingan kepada mahasiswa untuk adaptasi di lingkungan kerja. Adapun pembahasan yang terakhir mengenai refleksi diri. Selama 3 bulan magang di Yayasan Darut Tagir, penulis memperoleh pengalaman berharga yang melengkapi pembelajaran di perkuliahan, terutama dalam pengelolaan administrasi dan penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft Excel dan Word. Magang ini juga meningkatkan soft skill penulis seperti kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Meskipun masih ada kebutuhan untuk mengembangkan manajemen waktu dan pengelolaan tekanan kerja. Dari segi kognitif, penulis mengasah keterampilan analisis data dan penyusunan laporan keuangan berbasis digital. Penulis menyadari pentingnya berpikir kritis dalam penyelesaian masalah teknis dan melihat kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan yang lebih kompleks dan menguasai perangkat lunak berbasis cloud. Kunci sukses yang diidentifikasi mencakup kemampuan beradaptasi, komunikasi yang baik, dan sikap proaktif. Untuk pengembangan diri, penulis berencana meningkatkan manajemen waktu dan komunikasi melalui pelatihan soft skill serta pengembangan keterampilan di bidang digital marketing dan administrasi berbasis cloud. Penulis juga berniat melanjutkan pendidikan dengan kursus dan pelatihan yang lebih relevan. Oke, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Mohon maaf untuk setiap kesalahan dan kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.